Selamat pagi, Shalom. Ya. Melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita beberapa waktu yang lalu, saya bicara soal pertolongan Tuhan. Memahami bahwa pertolongan Tuhan ternyata bisa datang dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada saatnya kita menemukan dalam Alkitab, kita menemukan bahwa pertolongan Tuhan datang dalam bentuk Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi ada saatnya ternyata kita menemukan kayak kemarin bahwa pertolongan Tuhan datang dalam bentuk penghiburan. Nah, hari ini saya mau ngangkat pertolongan Tuhan dalam bentuk 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat terkenal, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Jadi ada perbedaan ternyata cara Tuhan menolong seseorang. Nah, mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, sekali lagi Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, common suffering. Sekedar mengingatkan, beberapa teman mungkin pernah ada waktu saya bicara tentang bentuk-bentuk penderitaan. Ada 4 bentuk penderitaan menurut seorang yang bernama John White. John White berkata ada 4 bentuk penderitaan dalam Alkitab. Nomor 1 namanya common suffering. Common suffering adalah penderitaan yang umum. Penderitaan umum yang artinya sebenarnya terjemahannya tidak melebihi kekuatan manusia. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat mungkin adalah yang dialami semua manusia. Jadi pencobaan umum adalah pencobaan yang dialami oleh semua manusia. Jadi kalau Anda mengalami sakit, jangan pernah berpikir bahwa cuma Anda yang pernah sakit. Bahwa penyakit Anda adalah penyakit yang spesial. Pergilah ke rumah sakit, maka Anda akan tahu bahwa bukan cuma Anda yang sakit, orang lain juga sakit. Jadi itu adalah common suffering, penderitaan yang umum. Karena kita ada di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka kita akan mengalami penderitaan sebagai konsekuensi dan akibat dari dosa itu sendiri. Kalau Anda pernah ditipu oleh orang, jangan pernah merasa spesial. Kemungkinan besar orang lain juga pernah merasa ditipu oleh orang lain, dan kemungkinan besar Anda juga pernah menipu orang lain, paling tidak gitu ya. Merasa ditipu oleh Anda segitu. Jadi setiap orang pernah mengalami hal yang sama. Seringkali kita bukan hanya menuai apa yang kita tabur, seringkali kita menuai apa yang orang lain tabur. Oleh sebab itu, karena kita jatuh dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, karena kita hidup di tengah-tengah orang berdosa, ya mungkin Anda akan pernah dan pasti akan pernah mengalami ditipu oleh orang. Apakah pendeta lolos dari penipuan orang? Enggak juga. Pendeta juga pernah ditipu oleh orang. Ada pendeta juga pernah nipu orang juga ada. Saya berdoa saya jangan jadi demikian gitu ya. Jadi setiap orang pernah mengalami yang namanya common suffering. Penderitaan kedua menurut John White adalah stupid suffering. Jadi penderitaan yang lahir karena kebodohan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Kalau mau jujur, sebagian besar masalah dalam hidup Anda dan saya, sebenarnya masalah itu muncul karena pilihan kita yang salah, karena kita salah bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, karena keputusan-keputusan yang salah, dan hasil dari keputusan yang salah, pilihan yang salah, pergaulan yang salah, Anda akan mengalami masalah. Yang ketiga menurut John White, selain common suffering dan stupid suffering, yang ketiga adalah suffering that brings transformation. Penderitaan yang membawa transformasi dalam kehidupan kita. Dalam suratan Petrus, ketika Petrus berkata penderitaan yang memurnikan iman kita, ujian yang memurnikan iman adalah penderitaan yang jenis itu. Penderitaan yang membuat kita memiliki iman yang lebih baik, iman kita dimurnikan lebih baik.
Ibrani pasal 13, Yakobus pasal 1 berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan yang dia maksudkan di situ, sebab pencobaan itu akan melahirkan ketekunan. Jadi ada hal-hal yang hanya bisa muncul memang dari sebuah permasalahan, satu penderitaan. Dan salah satunya adalah ketekunan. Anda tidak bisa mendapat ketekunan, Anda tidak bisa membangun ketekunan tanpa penderitaan. Sama seperti Petrus berkata, Anda tidak akan pernah bisa melihat iman yang murni tanpa sebuah penderitaan. Jadi penderitaan itu memang dimaksudkan untuk mentransformasi seseorang. Dan yang keempat adalah redemption suffering. Jadi penderitaan yang meredempsi, yang membawa penebusan. Artinya begini, kalau kita hidup di tengah-tengah dunia yang rusak, maka kita mencoba melakukan kebenaran di tengah-tengah orang berdosa, maka Anda akan selalu menderita. Petrus pernah bilang begini, Lot itu orang benar yang menderita karena tinggal di tengah-tengah orang yang tidak benar. Jadi hidup benar di tengah-tengah orang yang tidak benar itu menderita. Jadi domba di tengah-tengah serigala itu menderita, tapi saya kasih tahu, jadi serigala di tengah-tengah domba juga menderita. Jadi tergantung komunitas Anda gitu ya. Jadi orang pendiam di VOE itu menderita. No. Jadi kalau hari ini saya agak latah ya, ini gara-gara VOE ini. Mulai rusak saya. Nggak tahu Sam. Sam sudah rusak, oh sudah. Jadi Anda lihat, jadi ketika kita mencoba benar di tengah-tengah masyarakat yang tidak benar, mau coba lurus di tengah-tengah orang yang sudah bengkok, wah nggak ada lah pengusaha kalau nggak tipu-tipu, nggak yang akan untung, nggak ada lah. Artinya kita sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Dan mencoba benar, berusaha di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Oh biasanya kita sih harus ada pelicin-pelicinnya di sini Pak. Ada yang memperlancar di sini. Kalau enggak, ya sudah, anggaplah Anda akan dikebelakangkan di antara yang paling terkebelakang gitu ya. Jadi Anda akan menderita di tengah-tengah sistem yang rusak. Melakukan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran itu selalu menderita. Dan Yesus mati justru karena melakukan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Jadi ketika Paulus berkata tentang common suffering, penderitaan, pencobaan biasa, saya percaya sama seperti John White. John White berkata bahwa sebab kita memang ada di tengah-tengah kehidupan yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu orang lain menderita dan jangan berpikir bahwa engkau akan lolos dari penderitaan, engkau akan mengalami penderitaan yang sama seperti orang lain. Kalau mereka pernah sakit, Anda juga akan pernah mengalami rasa sakit. Kalau mereka pernah ditipu, Anda juga akan pernah mengalami itu. Kemudian Paulus berkata, sebab Allah setia, karena Allah setia, oleh karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan dia berkata, ya kita akan mengalami semua penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh orang lain. Tetapi perbedaan antara kita dan mereka adalah Allah yang setia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Nah, sampai di sini membuat saya bertanya, apakah dalam hidup ini memang ada pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan dan apakah ada pencobaan-pencobaan yang tidak melampaui kekuatan? Ataukah memang semua pencobaan itu benar-benar tidak melampaui kekuatan manusia? Tapi kalau saya mengambil yang kedua bahwa memang pencobaan-pencobaan yang dialami semua manusia itu sudah ada takarannya tertentu, maka menurut saya akan cukup sulit untuk menjawab sebab dalam konseling saya menemukan ada orang berkata, tapi Pak saya sudah tidak mampu, saya sudah enggak kuat. Nah ini dua maknanya, satu apakah orang itu sebenarnya kuat tetapi
kemudian menjadi lemah dan berkata saya sudah tidak kuat, atau memang dalam hidup ini ada penderitaan yang melampaui kekuatan kita. Dan saya lebih cenderung mengambil yang kedua, bahwa jangan-jangan memang dalam hidup ini ada persoalan-persoalan yang ada di bawah kekuatan kita, tetapi ada persoalan-persoalan yang melampaui kekuatan kita. Dan Paulus kemudian menjelaskan mengapa bahwa persoalan-persoalan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita tidak akan pernah melampaui kekuatan Anda. Ternyata ini jawabannya. Dia berkata, sebab pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa persoalan itu disebut tidak akan pernah melampaui kekuatan kita? Jawabannya sederhana, sebab bersamaan dengan persoalan itu ketika datang dalam kehidupan kita, Alkitab berkata, Paulus berkata, Tuhan akan memberi jalan keluar. Justru karena ada jalan keluar, maka kita bisa menanggung persoalan tersebut. Jadi berarti persoalan yang melampaui kekuatan adalah, saya setuju. Sebab dalam pengalaman konseling saya menemukan itu. Saya setuju bahwa persoalan yang melampaui kekuatan adalah persoalan di mana seseorang tidak bisa menemukan jalan keluar. Dia sudah buat A, dia sudah buat B, dia sudah buat C, dia sudah buat D, dia sudah buat E, dia sudah F. Dari A sampai Z, dari alfa sampai omega, dari alif sampai taf, dia sudah coba lakukan itu semua. Tapi tidak ada yang berhasil. Sehingga ini membuat stres dan depresi. Ini membuat seseorang akhirnya menjadi lemah dan berkata, saya tidak mampu. Saya tidak lagi kuat. Sebab dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Bentuk pertolongan Tuhan dalam hidup seseorang bukan karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi persoalan apapun juga. Tetapi pertolongan Tuhan dalam kehidupan seseorang adalah ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan selalu menyertakan jalan keluar bersamaan dengan persoalan itu. Anda kalau beli gembok, percayalah selalu diberi kuncinya. Nggak ada orang beli gembok, kemudian yang jual gembok berkata, gemboknya harga 15.000, kuncinya harga 20.000. Nggak ada. Itu penjual agak kelainan, saudara. Sebab waktu Anda beli gembok, maka Anda akan diberi gembok plus kunci untuk membuka gembok. Saya percaya ketika Tuhan menaruh sebuah persoalan, ketika tantangan ada dalam kehidupan Anda, yang menarik adalah Tuhan bersamaan dengan masalah itu, Dia memberikan kunci terhadap persoalan tersebut. Dia memberi jalan keluar terhadap masalah Anda dan saya. Itulah bentuk pertolongan Tuhan. Bukan meniadakan tantangan, tetapi bersamaan dengan datangnya tantangan, Tuhan menaruh jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Dia menaruh jalan keluar untuk setiap masalah Anda dan saya. Hari ini saya mau berkata pada Anda, setiap masalah di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Selama Anda tidak bisa melihat jalan keluar, Anda akan merasa tidak kuat. Anda akan merasa melampaui kekuatan. Sampai Anda meyakini satu hal lebih dahulu. Mungkin Anda belum lihat, mungkin Anda belum tahu, mungkin Anda belum dapatkan. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan bukan penyebab dan sumber setiap masalah. Bukan, tetapi Tuhan bertanggung jawab untuk memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang datang dalam hidup Anda dan saya. Tuhan baik, Dia bukan sumber dari masalah Anda. Tuhan baik, Dia bukan penyebab terjadinya masalah dalam hidup Anda dan saya. Tetapi ketika Anda dan saya mengalami masalah, ini yang Dia janji. Karena Tuhan setia, kata Paulus, maka Dia akan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah Anda dan saya. Semua penyakit ada kesembuhannya. Semua masalah ada jalan keluarnya. Semua tantangan ada pintu keluarnya. Semua persoalan yang Anda hadapi, setiap badai selalu ada mujizatnya yang Tuhan taruh dalam hidup Anda dan saya.
Nah, persoalan berikut menurut saya adalah mengapa kita seringkali tidak bisa menemukan jalan keluar di tengah-tengah masalah kita. Lihat ayat 12 dan menurut saya inilah peringatan Paulus yang sangat-sangat luar biasa. Dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 dia bicara tentang pengalaman orang Israel di masa lalu. Umat Tuhan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tapi mereka mati di tengah-tengah padang gurun sebab mereka punya masalah. Masalah yang mereka pikir mereka bisa selesaikan tetapi ternyata tidak bisa. Dan inilah alasan kenapa ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya, sama seperti orang Israel. Jalan sama-sama Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, tetapi mati dalam masalah sebab tidak menemukan jalan keluar. Berputar-putar terus di padang gurun, berputar-putar terus di padang gurun. Kenapa? Ayat 12 Paulus berkata, sebelum dia bicara ayat 13, ayat 12 dia berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Paulus mengingatkan kita satu hal, Tuhan punya jalan keluar untuk masalah Anda. Tetapi ingat satu hal, sebelum dia bicara itu dia berkata, ada banyak orang gagal menemukan jalan keluar sebab dia merasa bahwa dia kuat, dia mampu sendiri, dia teguh berdiri. Dia berkata, hati-hatilah siapa yang merasa teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Mengapa ada banyak orang susah menemukan jalan keluar dalam kehidupan mereka? Jawaban sederhana, mereka terlalu sombong. Terlalu sombong untuk apa yang mereka rasa mampu lakukan. Ada istilah baru untuk anak muda hari ini adalah flexing. Orang-orang yang memamerkan kekayaannya merasa sombong, akhirnya diciduk karena penipuan. Kemudian ada yang dibongkar karena kemudian ternyata pesawat jetnya beli ternyata bukan hasil sewaan. Sebab merasa sombong, flexing, mereka memamerkan kekayaan, merasa teguh berdiri. Justru waktu mereka sombong, mereka mengalami persoalan yang tidak punya jalan keluar. Orang Israel jatuh bukan karena Tuhan tidak menyertai, Tuhan menyertai. Tetapi yang membuat mereka gagal keluar dari padang gurun sebab mereka merasa mereka mampu sendiri. Mereka sombong, mereka hidup dalam satu kesombongan. Hari ini sederhana, jangan sombong. Alkitab berkata kesombongan, keangkuhan, tinggi hati adalah awal dari kehancuran. Anda sombong, Anda pasti hancur. Anda sombong, Anda pasti hancur. Setiap kali Anda dan saya sombong, Anda pasti akan mengalami kehancuran. Saya baru mendengar kesaksian sudah lama sih sebenarnya, sempat membaca kesaksian satu kali di luar negeri. Ada seorang ibu punya seorang anak perempuan dan anak perempuannya mulai dewasa. Dan satu kali anak perempuannya yang mulai dewasa belasan tahun, mungkin 17 tahun kalau saya tidak tahu, ulang tahun, dan waktu mereka dia ulang tahun, dia diajak teman-temannya untuk keluar. Mamanya bilang sama dia, nak, tinggal di rumah saja. Entah gimana, ada firasat sang ibu berkata, nak, tinggal di rumah aja, kita beli makanan, kita makan di rumah, rayakan dengan keluarga. Tapi sang anak perempuan berkata, tapi saya sudah diajak teman-teman saya untuk pergi keluar. Mau nggak mau mamanya agak susah untuk melepaskan, tapi hari H tiba. Mamanya masih berkata, apakah kamu tidak mau batalkan? Dia berkata, terlanjur teman-teman sudah mau keluar. Teman-temannya sudah datang dan berkata, tante kami mau pergi. Mamanya berkata, tolong hati-hati di jalan. Sebelum kamu pergi, mari kita berdoa. Dan teman-temannya berkata, udahlah tante, sudah terlambat kita ini. Biarlah kami pergi, udah, pasti disertai Tuhan Yesus. Tapi mohon maaf, bilang sama Tuhan Yesus ya tante ya, kita ini kursi penumpangnya udah penuh. Kalau Tuhan Yesus mau ikut, ikut di bagasi saja. Temannya ngomong gitu dan mamanya merasa sedih dan berkata, tolong hati-hati. Dan akhirnya anak perempuannya pergi berserta dengan teman-temannya. Tidak lama kemudian polisi datang ke rumah mamanya, ngetuk pintu rumah mamanya. Dan waktu dibuka, polisi datang memberitahukan bahwa kendaraan yang dipakai anaknya mengalami kecelakaan. Sehingga semua
Semua orang yang dalam mobil itu semuanya mati sebab terjadi tabrakan yang begitu luar biasa. Mulai dari kap mesin mobil paling depan sampai pada kursi penumpang paling belakang hancur ringsek semuanya mati kecuali bagasi mobil. Tidak ada yang rusak. Dan bahkan ketika dibuka kisah nyata ditemukan ada 3 tray telur. Dan 3 tray telur di bagasi tidak pecah sama sekali. Mereka bilang, udahlah tante, kursi penumpang sudah penuh, kalau Tuhan Yesus mau ikut, ikut aja. Tapi tolong maaf, dia ada di bagasi. Dan ketika terjadi kecelakaan, semua mobil ringsek, kecuali satu bagian bagasi. John Lennon ketika diwawancarai dan berkata, pewawancara tanya pada John Lennon, sadarkah engkau bahwa sekarang engkau adalah orang yang sangat terkenal? Anda tahu ceritanya John Lennon berkata, ya saya sadar. Saya adalah orang yang terkenal. Saya lebih terkenal dari Presiden Amerika Serikat. Dan kemudian dia berkata, saya lebih terkenal bahkan dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak lama kemudian, John Lennon ditembak oleh fansnya sendiri. Dibunuh oleh orang yang mengemari dia. Setiap kali seseorang merasa lebih dan bahkan lebih daripada Tuhan. Setiap kali disitulah dia mengalami kehancuran. Waktu mama saya divonis dokter ada kanker. Dan mama saya harus memilih harus kemana. Jawaban saya, ikutilah setiap tanda-tanda dari Tuhan. Dan mama saya mulai melihat setiap tanda-tanda yang ada di sekelilingnya. Dan terakhir dia tanya pada saya, Doni, mama pilih dokter yang mana? Sebab waktu itu kemudian dibawa oleh kakak saya, dibawa ke Penang. Dan ada beberapa daftar dokter yang sudah disediakan. Jadi hari ini ketemu dokter A, besok ketemu dokter B, besoknya lagi ketemu dokter C. Dan setelah ketemuan sekian banyak dokter, mama tolong pilih dokter mana yang mama paling seret. Jawaban saya sederhana, mama saya tanya, dokter mana yang saya harus pilih? Saya berkata, sederhana, cari dokter yang rendah hati. Jangan pernah ambil dokter yang sombong. Sebab dokter yang sombong adalah dokter yang membawa kehancuran dalam hidup pasiennya. Saya belajar itu dari seorang jemaat. Punya seorang anak waktu masih kecil, matanya sehat. Tetapi semakin bertambah dewasa, anaknya mengalami penglihatan yang makin berkurang. Mata saya lupa, mata sebelah kiri atau kanan terutama mengalami penurunan penglihatan yang begitu besar. Sangat sampai pada satu titik 70% penglihatan sebelah mata sebelahnya sudah tidak bisa. Matanya yang satunya lagi hanya mengalami penurunan penglihatan yang tidak terlalu besar. Kemudian dokter mata dibawalah ke Singapura, dicarilah dokter mata yang paling hebat hari itu. Dan dokter mata berkata, oke, saya siap untuk mengoperasi anak ini. Mamanya berkata, dok, apakah saya perlu menyiapkan apa-apa? Dokter, enggak apa-apa, saya udah biasa hari ini, udah biasa. Perkara begini kecil buat saya. Saya urusi dulu matanya yang tidak terlalu parah. Saya urusi ini persoalan kecil, udah biasa, pasti saya bisa. Tanpa doa pun saya bisa. Dan Anda tahu justru yang menariknya adalah matanya yang tidak terlalu parah justru mengalami kegagalan operasi. Kegagalan operasi sehingga matanya yang tidak terlalu parah justru makin parah lebih daripada mata sebelahnya. Sampai selesai operasi, dokternya terus merasa bersalah, terus panggil dia untuk datang. Ayo datang, periksa lagi, saya merasa bersalah. Ada pengurangan biaya yang sangat besar sebab dokternya merasa bersalah sebab dia gagal. Dia berkata, belum pernah saya gagal. Tapi kali itu operasi yang biasa justru gagal. Sampai satu kali anaknya ketika sudah mulai jadi pemuda berkata, Ma, sudah nggak pakai dokter-dokteran. Setiap kali periksa mata sakit, saya tambah sakit, kepala saya tambah sakit, semua saraf di otak saya sakit. Hari ini dia berkata, anak, nggak usah datang ke dokter, sama sekali nggak usah datang ke dokter. Yesuslah yang menjadi dokter saya dan berkata, kalau Tuhan Yesus mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan Yesus tidak mau sembuhkan, sudah saya akan jalani ini dengan kemurahan Tuhan. Sebab ada satu saat anaknya itu tiba-tiba merasa kepalanya seperti mau pecah. Semua obat yang diberi oleh dokter sudah minum tetapi tidak bisa meredakan sakit kepalanya. Rasanya mau pecah, dia sudah tidak tidur sekian malam, dia menderita.
Sampai satu kali mamanya kemudian malam-malam panggil dia dan mereka berdoa dan menyanyi dan menyanyi dan menyanyi dan menyanyi. Tiba-tiba anaknya yang sudah tidak bisa tidur, hari itu bisa terlelap tidur dan sejak hari itu sakit kepalanya tidak pernah muncul. Itulah yang menyebabkan dia berkata, mulai dari sekarang tidak ada dokter-dokteran. Yesuslah yang menjadi dokter saya. Kalau dia mau sembuhkan, dia sembuhkan. Kalau dia tidak sembuhkan, saya pasti diberi karunia untuk melewati ini semua. Dokter yang mana saya bilang sama mama saya, sederhana, cari dokter yang tidak sombong. Sebab setiap kali orang merasa sombong, teguh berdiri, justru dia akan jatuh. Kenapa orang Israel tidak bisa menemukan jalan keluar? Sebab merasa sombong, merasa mampu, merasa bisa, merasa melewati segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Tapi justru mereka menutup pintu keluar dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang ada di tengah-tengah persoalan, yuk mari rendahkan hati di dalam Tuhan. Hanya di dalam kerendahan di dalam Tuhan, kita akan menemukan jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. ku berserah, Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Di dalam Tuhan, Paulus berkata, karena Tuhan setia. Tuhan itu setia pada perjanjiannya. Anda ingat ketika Bartimeus berseru pada Yesus dan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kata kasihanilah aku adalah ingatlah perjanjianmu. Tuhan, biarlah engkau setia kepada perjanjianmu. Tuhan tidak pernah lupa pada perjanjiannya. Dia berjanji, dia akan menyertai kita. Dia berjanji, dia akan menolong kita. Tetapi yang membuat kita seringkali tidak bisa meraih jalan keluar itu sederhana. Sebab kita terlalu sombong. Kalau hari itu Bartimeus terlalu sombong untuk menutup mulutnya. Kalau hari itu Bartimeus terlalu sombong untuk tidak pernah berseru pada Yesus. Dia membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Ada orang-orang yang sombong. Kisah demi kisah Anda boleh baca bagaimana kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran. Ingat Raja Hizkia ketika istilah anak muda tadi, flexing. Dia menunjukkan semua kekayaan. Sehingga harus datang Hosea dan mengingatkan, ingat satu hal. Justru orang-orang yang kamu tunjukkan kekayaan, justru akan menjadi orang yang menghancurkan engkau. Hari ini sering kali kita berkata, lihatlah semua kemegahanku, lihatlah semua keberhasilanku, lihatlah semua kemampuanku. Oh aku bisa, oh aku mampu. Lucu ya, justru orang yang merasa mampu, justru adalah orang yang pada akhirnya tidak akan pernah kuat. Orang yang merasa mampu akan mengalami persoalan-persoalan yang melampaui kekuatannya. Tapi justru mereka yang berkata, aku tidak mampu. Hanya Tuhan yang bisa memampukan aku. Aku gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Aku gak punya solusi. Hanya Tuhanlah solusiku. Bukan berarti saya tidak mengandalkan, saya tidak pergi ke dokter waktu Anda sakit. No. Berusahalah. Tapi sumber kesembuhan bukan terletak pada manusia. Sumber kesembuhan selalu ada pada Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan pemazmur? Sia-sialah penjaga-penjaga kota pada waktu malam, kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Artinya bukan tidak ada usaha. Ada usaha. Tetapi sumber perlindungan tidak pernah terletak pada usaha kita.
sumber perlindungan ada pada Tuhan. Sia-sialah orang membangun rumah, bukan berarti tidak ada usaha, perlu ada usaha. Tetapi kesuksesan, keberhasilan bukan terletak pada usaha kita, tetapi terletak kepada Tuhan sumber keberkatan kita. Hari ini mereka yang kuat akan hancur, tapi mereka yang merendah akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Dalam kerajaan sorga selalu ada cara yang paradoks. Mereka yang merendah akan ditinggikan, tapi mereka yang tinggi akan direndahkan. Cara untuk naik selalu adalah turun, tapi cara untuk turun selalu adalah naik. Cara untuk berhasil justru adalah merendah di kaki Tuhan. Tapi cara untuk hancur justru adalah menyombongkan keberhasilan Anda. Hari ini jangan tutup pintu keluar Anda. Jangan tutup jalan keluar Anda. Tuhan sudah mau menolong. Dia punya kuncinya. Dia punya kuncinya. Kunci di tangan Anda adalah kunci palsu. Tidak akan pernah bisa membuka gembok yang menjadi persoalan hidup Anda. Hanya Tuhan yang punya kunci yang asli. Hanya Dia yang punya kunci yang asli. Yang bisa membuka setiap gembok, setiap masalah dalam hidup Anda dan saya. Mari bilang sama Tia sekali lagi. Katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Bagi Anda yang hari ini sementara berkata, hari-hari ini berkata, saya tidak kuat Tuhan, saya tidak pernah mampu Tuhan. Hari ini mungkin ini firman buat Anda. Mungkin itu sebabnya dia berkata, ya justru aku tunggu engkau bilang saya tidak kuat, saya tidak mampu. Sebab yang menguatkan engkau harusnya adalah Tuhan sendiri. Amin. Yang memampukan engkau. Hari ini justru adalah hari di mana Anda belajar tersungkur kembali kepada Dia dan berkata, Engkaulah yang menjadi kunci jawaban atas seluruh persoalanku. Jangan pernah menutup jalan keluar dalam hidup Anda dengan kesombongan Anda. Jangan pernah. Hari ini datang pada Dia. Tersungkurlah di bawah kakinya Dia. Dan hari ini kita kembali lagi bersekutu mengingat salib Kristus. Haleluya, haleluya. Datang di bawah kakinya. Haleluya. Tersungkur berserah kepadanya. Hanya Yesus jawaban hidupmu. Haleluya, haleluya. Biarkan kembali lagi kami mengingat kasih setiap kebaikan. Salib menjadi jawaban untuk setiap penderitaan manusia. Bahkan penderitaan terbesar manusia dosa
diselesaikan sekali untuk selama-lamanya di salib Kristus. Itu sebabnya kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu. Pengorbananmu lebih daripada cukup. Engkau lemah supaya kami menjadi kuat. Engkau yang diberkati menjadi kutuk supaya kami dalam kutuk bisa mengalami berkat. Engkau yang kaya rela jadi miskin supaya kami bisa diperkaya di dalam Engkau. Hari ini ajarkan kami melihat bahwa sungguh ada jalan keluar yang sudah Engkau berikan kepada kami. Once and for all in the cross of Christ. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini bukan lagi roti, ini bukan lagi anggur, ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, memberi jalan keluar bagi mereka yang tertutup jalan. Angkat roti di tangan kanan Anda. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir, mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti biasa, tetapi inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Tuhan Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk banyak orang, bagi pengampunan dosa. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tetapi ini persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kasih-Mu besar. Terima kasih ya Bapa. Engkau segala-galanya. Hari ini saya merasa bahwa Tuhan perlu mengingatkan Anda. Bersama dengan Dia selalu ada jalan keluar. Engkau akan mampu, engkau 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 mampu. Untuk masalah rumah tangga, masih ada jalan keluar. Bahkan ketika engkau berhenti untuk berharap, ketika engkau berhenti untuk percaya bahwa ada perubahan yang terjadi dalam rumah tanggamu, biarlah firman Tuhan hari ini berkata dengan Anda, rendahkanlah dirimu, sebab di sanalah engkau akan menemukan jalan keluar. Selalu ada jalan keluar, masih ada jalan keluar. Siada batakaya rabasande teteke aramasondo yada batakaya ramasondo. Siada bayara matakaya. Kau jama. Siada batakaya. Kau jama ya Tuhan. Jama. Masih ada Tuhan. Masih ada harapan. Masih ada Tuhan. Masih ada mujizat. Masih ada Tuhan. Masih ada jalan keluar. Pasti masih ada jalan keluar. Masih ada sayang terbatas, ya pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan,
masih ada kuasa tak terbatas. Yang pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Ya, mari kita angkat dua tangan kita dan biarlah kita menerima berkat. Sebab firman Tuhan berkata ibadah memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu terimalah keuntungan dari ibadah di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan kita berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam kehidupan kita mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.